We need to experience eternal life. Kita coba untuk jawab. We are trying to answer the main question. 3 questions. They need to answer. 3 pertanyaan. Apa itu kehidupan kekal? Everlasting life or eternal life? What does it mean? Apa artinya kehidupan kekal? Kapan kita perolehnya mungkin gitu ya. What is eternal life look like? Seperti apa itu? When we talk about eternal life, what does it look like? Dan berikutnya pertanyaannya, how do I live eternal life? In other words, the first question is about what does it saying? Apa yang dikatakan tentang hubungan dengan kehidupan kekal itu? Lalu pertanyaan kedua, what is eternal life? What does it saying? So what? Pertanyaan kedua, lalu apa? What does eternal life look like? And the third question is, now what? Baik saudara sekalian, kita memasuki pelajaran yang ketiga ya. Kita membahas tentang spiritual transformation. Bagaimana kita dapat memiliki perubahan secara apa ya? Spiritual transformation that can happen in our life. Itu pembahasan kita ya. Hanya dari satu ayat. Only from one verse ya. We memorize this like anything. For God what? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him shall not perish but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Kita sudah membahas dari pembahasan yang pertama, that we need to hear the heartbeat of God. God so loved. Tuhan sangat mencintai. We hear the heartbeat. You know, when someone in love, the heart will always be beating faster. Ya. Bagaimana pada saat jatuh cinta orang, bagaimana itu jantung itu berdetak begitu cepat. Dan itulah ya, karena Allah yang kasih, He loved us even before we even do anything. Because the love of God is not something from us, but it is something from Him. Kasih Allah itu bukan dari kita, bukan dari apa yang kita buat, tetapi dari apa yang apa ya, Allah lakukan bagi kita. And to hear, ya. To hear the heartbeat of God, it is something that's supposed to be all our prayer. Itu adalah harus selalu menjadi doa kita. In Psalms 143 verse 8, ya, di dalam Mazmur 143:8 dikatakan, perdengarkanlah apa? Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Setiap hari kita harus mendengar kasih karunia Allah. Every morning we need to hear the loving kindness of God. Every morning, ya. Sebab kepadamulah aku percaya, for in you do I trust. Beritahukanlah aku jalan yang lurus, ketumpu, sebab kepadamulah aku angkat jiwaku. Ini yang bagian pertama ya. Bagian yang kedua, remember? After hearing the heartbeat of God, what is the second act? Setelah kita mendengar detak jantung Allah, apa yang kedua? Bukan mendengar lagi, kita apa? Melihat, ya. Kita melihat kebutuhan kita. Why do we need to focus on our life, You know, kenapa kita harus fokus? Karena many times we don't know about us. Yes. Many times when I look at the mirror, sometimes I look at that mirror and say, who's this person? Siapa ini orang ini yang ada di ini ya? Kenapa? Because from the word, again from the word from John 3:16, whoever believe in him shall not perish. Siapa yang percaya tidak akan apa? Binasa. Kita semua. By nature, when we are born, we should be perished. Pada saat kita dilahirkan, kita sudah harus apa? Mati. Nothing in us can save us. Tidak ada dari dalam diri kita. Ya. Sin is not only something that you do or you not do. Kita lihat ya. Sin is more complex than we often think. Dosa itu lebih kompleks dari apa yang kita lihat. Dosa bukan hanya kita melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Bukan hanya what we do, but sin is what we are. Dosa itu diri kita sudah apa ya? Berdosa. Roma, kita sudah pelajari dalam kitab Roma, apa yang segala sesuatu yang di luar Tuhan, di luar iman adalah apa? Segala sesuatu di luar iman adalah dosa. Segala sesuatu di luar iman adalah dosa. Itulah sebabnya, karena nothing we can do because sin is more complex, then we go to the second point from last Sabbath, that salvation is more complete than we often think. Keselamatan itu lebih komplit daripada apa? Kenapa? Keselamatan itu bukan, aduh gimana mudah-mudahan saya dapat mengalahkan dosa saya. No,
It is something that kemauan untuk selamat, kemauan untuk tidak berdosa, dan kesanggupan, kemauan dan kemampuan untuk tidak berdosa. Siapa yang berikan? Tuhan. Tuhan yang berikan. Dan sahabat ini, dan sahabat depan, kita akan fokus saja kepada 2 poin. Kita hanya fokus kepada 2 poin, yaitu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang apa? Beroleh hidup yang kekal. Kita sudah mendengar, kita sudah melihat, sekarang kita harus apa? Mengalami. We need to experience eternal life. Kita coba untuk jawab. We are trying to answer the main question. 3 questions they need to answer. 3 pertanyaan. Apa itu kehidupan kekal? Everlasting life or eternal life? What does it mean? Apa artinya kehidupan kekal? Kapan kita perolehnya mungkin gitu ya. What is eternal life look like? Seperti apa itu? When we talk about eternal life, what does it look like? Dan berikutnya pertanyaannya, how do I live eternal life? In other words, the first question is about what does it saying? Apa yang dikatakan tentang hubungan dengan kehidupan kekal itu? Lalu pertanyaan kedua, what is eternal life? What does it saying? So what? Ya, pertanyaan kedua, lalu apa? What does eternal life look like? And the third question is, now what? What is that? So what and now what? Bagaimana harus kita lakukan? Oke, kita fokus ya. We will be focusing on eternal life, ya. When we hear about eternal life, what comes to your mind? The definition of eternal life. Apa itu artinya? Kehidupan yang kekal, hidup yang kekal. What does it mean? Ketua Angli? Ketua Pilar? Apa itu? Surga. Oke, kehidupan kekal, surga. Good. Ketua Pilar atau Talaki? Keselamatan. Kehidupan kekal. Apa artinya kekal? Abadi. Jadi dalam bentuk apa ini? Waktu, tahun ya. Artinya ada jangka waktunya, ada expiration date-nya. Nggak ada ya, selamanya. So when we think of apa ya? When we think about everlasting life, itu arti bagi kita itu surga. Itu tadi pertamanya surga. Lalu itu adalah jangka waktu. It is about what? Duration. It's about time. It's about years. There is no beginning, there is no end. Ya, in other words, continually. Itu berbicara tentang kuantitatif. Kuantitatif. Kehidupan kekal itu kuantitatif. Berapa jumlahnya? Oh, jumlahnya itu bukan 1 miliar tahun. It's not 1 million years, but everlasting. It's all about what? Kuantitatif. Ya, unlimited. Ya. Okay, but the question is, what does eternal life means in the Bible or for John, penulis kitab Yohanes 3:16. What does eternal life meant for John? Apa dia di Pulau Patmos, when he was in the island of Patmos, he was thinking only, oh nanti di surga saya akan memiliki kehidupan kekal forever. Right now I don't have eternal life. Sekarang saya tidak memiliki eternal life. Apa itu yang dikatakan oleh ada dalam pemikiran Yohanes? Yohanes kekasih. What does eternal life meant for John? Kalau kita lihat 17 kali, ini pelajaran sahabat kita ulang sedikit ya. 17 kali kata eternal life itu hanya muncul di kitab Yohanes. Bukan 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Hanya di kitab Yohanes. Only in the book of John itself, eternal life appears 17 times. And always, selalu, eternal life is about not about years, ya, bukan berhubungan dengan tahun, but something that we possess. Sesuatu yang sudah dimiliki. Coba kita lihat. When John wrote in Greek, not in English. But the Greek and English the same. Shall not perish, but have what? Have everlasting life. Kata have everlasting life itu present tense, Matthew, future tense, atau apa? Those English, yang tadi English, grammar. What does the tenses of have everlasting life? Present tense. If it is correct, if it is future, it will be will have everlasting what?
will have everlasting life. So always present tense possession, ya. Present tense possession, sesuatu yang dimiliki. Apa yang dimiliki itu? Yang dimiliki itu adalah apa? Satu pengalaman. Ya. Pengalaman. Pengalaman apa kalau demikian, ya? What kind of experience that John was talking about? Let's go to another instant, 17 times. Well, we're not going to one by one, ya. Kita tidak akan pergi satu demi satu. Tapi coba kita lihat, misalnya Yohanes 5 ayat 24. John 5 verse 24. I'll be reading in Indonesia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, Yesus berkata, ya, dan percaya kepada Dia, Allah Bapa yang mengutus aku, Ia has sent me, sudah apa? Sudah mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum, sebab, baru Indonesia yang kedua baru bagus, ya. In Indonesia. Baru keduanya dikatakan apa? Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam apa? Ke dalam hidup. Ulang, kapan kehidupan kekal itu dapat dimiliki? Di surga? Di surga? Will have? Kalau dikatakan di sini bukan nantinya pindah dari maut ke dalam apa? Hidup. Ini bukan berbicara nantinya pindah dari dalam maut ke dalam apa? Hidup. No! It's talk about that it's already past. But has passed. Sudah pindah. Ya, yang memiliki kehidupan kekal, those who have it everlasting or eternal life, has what? Has passed. Sudah apa? Sudah pindah. Jadi dengan kata lain, di Pulau Patmos, kenapa dia bisa bertahan? This is a disciple. Ini adalah murid Tuhan yang sudah digoreng, dibakar, ya. Tapi dia keluar dari dalam apa? Minyak penggorengannya, lalu dibuang dari Pulau Patmos. Kok bisa dia kuat begitu, ya? How can he was so strong in his faith? Waktu dia dibakar, waktu dia di Pulau Patmos, sendirian dia di Pulau Patmos. He was alone in the Patmos. Well, for him, the everlasting life, hidup yang kekal bagi Yohanes adalah sesuatu yang dia telah miliki saat itu, yang saudara dan saya dapat miliki saat ini. Something that we can have now when we have a closer relationship with God. Yeah. When we have a closer relationship with God. I have seen people, when they are in problem, when they are facing challenges in their life, but they can just continue to smile. It's okay. I was the one worried. Saya yang orang yang sudah sangat, kamu masalahmu itu besar. It's okay, pendeta. It's okay, my friend. Tenang saja, damai saja hidupnya. Ya. Damai saja hidupnya. Let's go to John 17 verse 3. Yohanes 17 ini. Inilah hidup yang kekal itu. And this is eternal life. Jadi, what is eternal life? Di surga, saat kita masuk kerajaan surga, apakah kehidupan kekal itu tahun, dalam jumlah tahun, kuantitatif? Eternal life is not only quantitative, but also kualitatif. Kualitas. Kualitas yang bagaimana? Kualitas apa yang ada dalam kehidupan kekal? What kind of quality that we can have in eternal life? The quality that we have is what? And this is eternal life, that they may enter heaven and spend eternity with God. Mereka akan masuk surga selama-lamanya dengan Tuhan. No. And this is eternal life, that they may know you. Inilah hidup yang kekal, bahwa engkau mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau apa? Utus. Ya, kita ulang kembali. Kata mengenal Tuhan itu artinya apa itu? Apa artinya kata mengenal? To know, ginosko, bahasa Greek-nya, ginosko. To come to know, to recognize, to perceive, mengetahui, mengenali, memahami. It talks about direct personal experience, pengalaman yang langsung dan sangat pribadi. Kalau saya mengenal seseorang, berarti orang itu juga mengenal saya. We know each other. Kita mengenal satu dengan lain. Dan kata mengenal, to know, ginosko ini, seberapa perkenalan itu, seberapa intimnya itu. Sangat intim. Bahasa Indonesianya boleh dikatakan seperti berhubungan intim. Ya, kenapa? Coba kita lihat misalnya waktu Maria didatangi oleh malaikat, when Mary was visited by an angel and told her that you are pregnant now with Jesus. Apa yang Mary katakan?
And then Mary said to the angel, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Bahasa Indonesia di orang Manado bilang dipermoi, dibikin halus. Karena mau bilang, waduh kalau khotbah bicara tentang hubungan intim, oh tuh gak boleh pendeta itu, gak boleh singgung-singgung hubungan intim. But the word ginosko is about hubungan intim. Ya, itulah bahasa Inggrisnya apa? Then Mary said to the angel, how can this be since I do not ginosko man? Since I do not know man, saya belum pernah berhubungan intim dengan seorang pria. Bagaimana mungkin saya mau melahirkan? Ya, so that's the word to know. Artinya kalau kita mengenal Tuhan, kita memiliki satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dan kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, we have eternal life. Kita memiliki kehidupan apa? Kekal. Ini bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Ya. So if we have a closer, intimate relationship with Jesus, we have eternal life. Yeah? We have eternal life. Yeah? So, again, summarize. So, eternal life. What is eternal life? Eternal life is not living endlessly. Bukan hanya nanti surga, masuk dalam keluarga surga, jangka waktu yang tidak ada batasnya. Future hope. No, not only that. Of course. But that's not. In the mind of John, di dalam pikiran Yohanes, bukan dalam seperti apa yang kita sudah jawab tadi. Eternal life is knowing God. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan. Satu realitas, a reality of present relationship with Jesus. Satu hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. That is eternal life. Yeah. In knowing, in having closer relationship with Jesus. Tidak heran Yohanes, 1 Yohanes, itu bukan lagi di kitab Yohanes ya. 1 Yohanes 5 ayat 11-12 dikatakan apa? Dan inilah kesaksian itu. Yeah. And this is the testimony. That God will give. Bahwa Tuhan akan mengaruniakan. Oh, bahasa Indonesia sudah lebih jelas lagi ya. Allah apa? Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Saya ulangi lagi pertanyaan pertama. Kapan kita memperoleh kehidupan kekal? Kapan? Nanti di surga? Nanti saat Yesus datang 2 kali? Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal pada kita, dan hidup itu ada di dalam kerajaan surga. Begitu? Hidup itu ada di dalam apa? Anaknya. Ya, di dalam anaknya. Jangan kita mimpi-mimpi untuk dapat kerajaan surga, tapi tidak memiliki hubungan dengan anaknya. Nggak mau sampai-sampai dalam kerajaan surga. Nggak mau sampai-sampai. Jangan dulu pikir yang muluk-muluk. Ya, saya punya kenal seorang yang, kalau dia bicara tentang bisnisnya, semua gol Stephen, semua gol. Tapi bisnis semua gol. Semua gol terus, semua terus. Now, milikilah satu hubungan dengan Tuhan. Sekarang, dalam anaknya, maka Anda akan masuk dalam. Kerajaan surga itu cuma DP apa? DP ujung. The end is heaven. But now you need to start with a quality relationship with what? With who? With Jesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki apa? Hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki apa? Hidup. Hanya melalui Yesus. Ya, hanya melalui Yesus. Itulah sebabnya Yesus katakan in John 14:6, akulah jalan, kebenaran dan apa? Dan hidup. I am the truth, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Tidak ada yang tidak dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Hidup yang kekal, hidup yang damai kalau Anda dan saya percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita memilih hidup kekal itu dari mengetahui ya, mengenal Yesus Kristus ya. Dan apa artinya? What does it mean to know Jesus? Hubungan intim. What is the manifestation of a closer intimate relationship with Jesus? Apa manifestasi hubungan yang dekat dengan Tuhan? Hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah hubungan apa? Percaya. Percaya kan Anda? Do you have faith in Him? Do you believe in Him? Do you believe His promises? Apa Anda percaya jaminan bahwa Dia tidak akan meninggalkan Anda? Apa Anda percaya bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita? Apakah Anda percaya bahwa ada penghiburan bagi yang berduka? Dan lain sebagainya.
Kalau kita tidak percaya, maka kita belum mengenal dia. Saya percaya istri saya percaya istri saya percaya saya, karena kami sudah apa? Mengenal satu dengan lain. Ginosko. Ya. Memiliki hubungan yang intim satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Psalms. Mazmur 9 ayat 10 bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ayat 11 bahasa Indonesia, 10 in English. Those who know the Lord, apa dikatakan? Orang yang mengenal namamu, orang yang mengenal engkau ya, bahasa Indonesia harusnya. Orang yang mengenal engkau, percaya apa? Kepadamu. Kalau Anda tidak percaya kepada seseorang, if you do not trust someone, maybe you don't know that person well yet. Kita belum mengenal orang tersebut. Jadi poin pertama, what is eternal life? Eternal life is menghidupkan satu kehidupan yang bagaimana? Hubungan yang apa? Yang mengasihi dan mempercayai dengan siapa? Dengan Yesus. So eternal life is living in a loving and trusting relationship with Jesus. Okay? Living in a loving and trusting relationship with Jesus. Okay? Now, the second question, now what? Okay. So what? Okay? So what? What-nya kita sudah jawab. Apa itu? Lalu sekarang apa? So what? Lalu apa? Pertanyaan kedua ya. Bagaimana? How does it look like? Bagaimana satu hubungan intim dengan Tuhan itu look like? Kalau Anda dibilang, oh, ya pendeta, oh, thank you so much, Pastor. I have learned about that. I need to know God. Now, the question is, how does knowing God manifested in our life? Bagaimana manifestasi dari mengenal Tuhan dalam kehidupan kita? Apa manifestasinya? Percaya bagaimana? Janji-janjinya bagaimana orang yang mengenal Tuhan ya? Wah, apa kehidupan kekal? What does eternal life look like? Ya. Kita sudah tahu hubungan dengan Tuhan, tapi kalau apa yang akibat hasil dari hubungan dengan Tuhan? Menurut dalam hal apa? Perintah? Oke, mari kita lihat. What is eternal life look like? Poin kedua. Roma 8 ayat 1. Kita coba berapa ayat di kitab Roma ya. Roma 8 ayat 1. I'll be reading in Indonesia and you will be reading in English. Now, let's be clear. In Indonesia, dalam Alkitab bahasa Indonesia, hanya sampai di dalam Kristus Yesus, titik. Kalau Anda buka Alkitab Anda. Bahasa Inggris, King James Version, dia bukan titiknya di situ. Ada sambungannya. Sambungannya apa ya? Sambungannya in Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. In English. Kenapa bahasa Indonesia tidak ada yang sambungannya ini? Karena manuskrip yang berbeda antara Alkitab bahasa Indonesia, manuskripnya diambil dari sumber yang berbeda dengan bahasa Inggris. A different source. And that is not so important. Not that there was a mistake, but because the idea that is mentioned in Romans 8 verse 1, ide yang ditulis dalam Roma 8 ayat 1 itu is repeated in the next verses. Jadi bahasa Indonesia dikasih singkat aja lah ya, udah anyway, idenya nanti muncul juga nanti di ayat 2, 3 dan sampai ayat ke-11 ya. So that's the reason why in Indonesia titiknya dalam apa? Kristus, tidak ada kelanjutannya. Yang tidak berjalan menurut daging tetapi menurut roh, itu saya ambil dari bahasa Inggris. Okay? So let's read in Indonesia. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya. Orang yang mengenal Kristus, memiliki hubungan dengan Kristus, tidak akan ada lagi apa? Penghukuman. Yang tidak berjalan menurut apa? Daging, tetapi menurut apa? Menurut roh. Mari kita terus baca ya. Mari kita terus baca. Ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari apa? Yang hal yang dari daging. Ya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari mana? Dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai apa? Sejahtera. Apa itu keinginan daging? Apa itu keinginan daging? Hal-hal apa ya? Dunia bukan rendang ya, bukan rendang ya. Memikirkan hal-hal dari apa? Their minds on the things of the flesh. Apa yang mereka suka untuk apa? Jadi bukan hanya rendang. Saya bukan bilang rendang itu orang nggak punya eternal life, tidak ya. Saya tidak bilang begitu. Tapi pokoknya their mind on the things of the what? The flesh.
And then what happen if we have our mind on the things of the flesh? Karena keinginan daging adalah apa? Maut. For the carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Saya paling banyak buat dosa waktu saya kecil, saudara. Sampai sekarang juga. Ya. Kalau saya berdosa, what do I do? Apa yang kita lakukan pada saat kita berdosa? Coba kita lihat Adam dan Hawa. Apa yang dia lakukan pada saat dia berdosa? What did Adam and Eve did when they sinned? They hide, lari, jangan sampai ketahuan ya. Running away, hiding, blaming one another, ya. Blaming one another. Jawabnya ditanya A, jawabnya apa? Jawab B, dan pokoknya itulah orang-orang berdosa ya. Jadi tidak ada damai kan? You don't have life and you don't have what? Peace. Kalau kita dikejar-kejar oleh karena masalah kita, ya. Kalau kita dikejar-kejar oleh masalah dosa kita dan lain sebagainya. Kalau saya berkhotbah di sini, lalu saya memiliki berdosa dengan salah seorang di antara Anda, bisa kira-kira saya berkhotbah, ya? Bisa kira-kira. Saya membuat salah kepada berdosa lah, artinya oke, Anda fill in the blank lah. Begitu saya bicara khotbah tentang, marilah kita suci kepada dalam kehidupan yang suci, maka Anda yang di bawah itu pagi Jo. Pagi. Iya toh? Kalau saya main-main dengan salah seorang di antara Anda, saya berkhotbah tentang kesucian. Istri saya mungkin nggak tahu, tapi yang lain ada hidup saya. Saya akan keluar dari Fisdak terus terang. Saya nggak ada, I don't have life and what? I don't have life and peace. Verse 7 and 8. The mind governed by the flesh, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan siapa? Perseteruan dengan Allah, enemy of God, hostile to God, and it does not submit to God's law. Manusia keinginan daging ya tidak takluk kepada hukum apa ya? Hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tuhan selalu berbicara tentang cannot please God. And in the Bible, kalau kita mengenal Yesus, if we know really our Jesus Christ, kalau kita mengenal Yesus Kristus and have intimate relationship with Jesus, we are pleasing God. Kita sedang apa? Berkenan kepada Allah. And this is a theme repeated in Hebrew 11 verse 6. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan apa? Tanpa iman tidak mungkin orang apa? Berkenan kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Yesus, karena kita memiliki hubungan percaya. Kita percaya kepada Yesus. Maka kita apa? Berkenan kepada apa? Kepada Allah. So, let's summarize a little bit ya. Apa artinya carnal mind and spiritual mind? Beda, apa yang ada dalam otaknya beda kan? Kalau Anda lihat seperti gambar ini ya. Carnal mind dikatakan apa? Leads to death because God is the enemy. Menuntun kepada apa? Menuntun kepada kematian oleh sebab Allah jadi musuh. Allah yang menyelamatkan, God so loved the world, give eternal life, yang memberikan Yesus Kristus supaya kita selamat. Tapi karena kita tidak mau diselamatkan, kita jadi apa? Kita memusuhi Allah. Kita memusuhi Allah. We become God's enemy. And God is the enemy. God is the enemy, does not love God. Because what? Because artinya apa? Apa artinya Allah menjadi musuh kita? Artinya pikiran kita tidak mau apa? Diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tidak mau diserahkan kepada hukum kasih Allah. Hukum itu bukan sesuatu yang menghukum ya. Kita sudah pelajari. Hukum bukan hukuman. Hukum itu intinya apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada apa? Sesama manusia. Itulah inti daripada hukum kasih tersebut. Jadi kalau pikiran duniawi ini tidak akan pernah dapat memuaskan siapa? Tidak akan dapat memuaskan Allah. Itulah sebabnya Roma 8 terusnya kita baca ya. Ayat 9 sampai 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam apa? Dalam roh. Jika memang roh Allah ada diam dalam kamu, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam apa? Dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan apa? Kristus. Kalau kita percaya, dari mana kita percaya kepada Kristus? How do we believe in Jesus?
when we have a personal relation, intimate relation, when we know Him, right? When we know. But if we don't know Him, we don't have trust in Him, we are not belong to what? We are not belong to Christ. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena apa? Oleh karena kebenaran. And in verse 11. But if the spirit of Him, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan juga apa? Allah juga dapat apa? Menghidupkan, give life to your mortal bodies. Menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam apa? Dalam kamu. Jadi berbicara tentang pikiran duniawi, pikiran ya dosa ini, itu tidak dapat kita hilangkan. Terus terang, tidak dapat kita hilangkan. Dalam kekuatan apa? Dalam kekuatan diri kita sendiri. Hanya boleh kita kalahkan itu dengan apa? Siapa yang angkat kita dari dalam apa? Dosa, dalam pikiran dosa, pikiran ngeres, pikiran macam-macam ini. Hanya seperti Kristus dibangkitkan oleh Allah Bapa, demikian juga hanya Allah Bapa yang bisa membangkitkan kita. Apapun yang Anda mau bilang, pendeta, kalau pendeta masih pikirannya macam-macam, perbuatan macam-macam, orang pecat, apapun Anda buat, kalau memang saya mau pikiran macam-macam dan lain sebagainya, saya tetap akan buat. Hanya Allah yang bisa apa? Menghidupkan, ya. Itulah sebabnya Zakaria 4 ayat 6 kita sudah sering dengar, ya. Not by might nor by power, but by what? My spirit. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan apa? Semesta alam, ya. Jadi itulah, ini percaya, faith is important. That's why we need faith to overcome. We need faith. Believe me, without faith we cannot overcome that. We need faith. Itulah sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Dunia. Kita seringkali defeated. Many times we are defeated. Seperti Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus katakan, aku tahu apa yang baik. I know what Apostle Paul said, I know what is good that I should be doing, but I don't do that. I know this is not right. I don't want to do it, but waduh. Begitu istri Potifar datang, luntur. Ya. I know what is right, but I cannot. Ya. Apa yang dapat kita lakukan? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Itulah sebabnya banyak orang yang, bukan banyak, beberapa orang yang ikut acara ibadah kita tiap malam, ya. Apa yang mereka saksikan? Pendeta, mereka tulis, kita sudah, saya itu pecandu narkoba. Saya pecandu ini dan itu. Tapi selama pandemik, saat kita fokus pada firman Tuhan, dikatakan Tuhan memberikan apa? Kekuatan. Iman tumbuh dari apa? Faith comes from the what? Hearing the word of God. Dari pendengaran firman Tuhan. Imannya dikuatkan dan dia apa? Inilah memiliki kemenangan yang apa ya? Mengalahkan dunia. Ya. Tapi kalau kita gantinya dengarkan firman Tuhan, kita cuman lihat kiri kanan dan lain sebagainya, ya luntur gitu ya. Kalah kita. Puji Tuhan, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ya. Oke, sebelum kita masuk, kesimpulan dulu ya. Apa artinya, what does eternal life look like? Seperti apa kehidupan kekal itu? Kehidupan kekal itu adalah hidup di dalam apa? Roh dan bukan apa? Dan bukan di dalam daging. Bukan di dalam daging. Now, what? Oke, poinnya. Oke, puji Tuhan, saya harus mengenal Tuhan. Saya harus memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus hidup di dalam apa? Dalam roh, bukan dalam apa? Daging. Tapi seperti Rasul Paulus, pendeta, setengah mati pendeta. Difficult. Bisa 1-2 bulan, aduh, pas waktu masih semangat-semangatnya, ya, semangat-semangatnya setelah ada orang-orang dulu ya, KKR, ya, atau apa, youth dulu pernah bilang, beberapa tahun lalu youth bilang, aduh, waktu kami ikut GYC, aduh, imannya kuat. Kuat sekali imannya. Setelah 1-2 bulan, how can we have victory? Bagaimana kita dapat terus memilih dengan iman kita, yang kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki kemenangan dari waktu ke waktu. Ada Alkitab berikan jawaban.
Rasul Paulus pun dia sudah katakan, aku tidak tahu lagi apa yang aku mau lakukan. Tubuh maut ini, apakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ada. Oke, firman Tuhan katakan apa? Dalam Galatia 5:24, in Galatians 5:24. Dikatakan apa? Those who belong to Christ, siapa yang mengenal Tuhan, percaya Tuhan, menjadi milik Tuhan, itu poin-poin yang tadi kita bahas ya. Apa dikatakan? Those who belong to Christ, apa yang akan mereka lakukan? Have crucified the flesh with its passions and desires. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi, what we need to do is what? To crucify the flesh. Letting my life in flesh be crucified. Membiarkan tubuh dosa saya ini, tubuh daging saya ini apa? Disalibkan. Ya, disalibkan. Kapan kita mau salibkan? Oh, di Filipina sekali setahun. Ya, ada sekali setahun setiap Black Friday istilah ya. Black Friday. Mereka ada orang-orang Filipina yang apa ya? Yang ikut seperti apa? Disalibkan. Ya, jadi mereka pergi ke satu tempat. Oh, banyak sekali orang ini. Kami pergi, kami ambil. Tapi ini bukan gambar dari yang saya ambil ya. Gambar saya itu belum ada kamera digital, ini yang dari internet ya. Tapi coba Anda lihat, banyak sekali orang yang menyalibkan dirinya. Waduh, sekali setahun. Waduh, kalau saya bisa salibkan diri saya, maka dosa saya sepanjang 1 tahun lalu itu sudah apa? Sudah berakhir. Wah. Yang saya perhatikan, what I see from many people, kenapa mereka bisa apa? Bisa disalib begitu saja. Umumnya so mabo orang, terus terang. Kalau Anda dekat-dekat sama mereka, waduh, ini kalau orang Manado bilang so bau cap tikus ini. Jadi memang bisa orang, so cap tikus memang bikin mereka apa? Ya, baik laki-laki maupun apa? Maupun perempuan bisa disalibkan juga. Apa ini yang harus kita lakukan? Is it the thing that we need to do? Disalibkan. Kita harus disalibkan. What does that mean? That you need to be crucified. Ya. Anda akan apa? Apa artinya? Pertama-tama, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan ya. Supaya kita apa? Disalibkan artinya pertama, poin pertama. Roma 6 ayat 4 sampai 6. Roma 6 ayat 4 sampai 6 katakan apa? You'll be reading in English, I'll be reading in Indonesia. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Yesus disalib dalam apa? Yesus disalib dan apa akibat dari disalib? Dia mati ya. Jadi karena seperti Yesus mati, hari ketiga dia bangkit, dia turun dari apa? Dia tidak lagi disalib. Dengan demikian, dikatakan apa? Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia dalam kematiannya. Dalam cara apa? Kalau Anda dan saya, Anda tidak harus disalib. Apa yang harus dilakukan bagi kita? You need to be baptized. We need to be baptized. Kita dibaptiskan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yesus mati pada hari Jumat, masuk dia dalam kubur pada hari Sabat, dan bangkit pada hari apa? Pada hari Minggu. Demikian juga kita dari luar, ya, pada saat kita masuk ke baptisan, ya, kita dibaptis, lalu kita masuk ke dalam air, lalu dari dalam air apa yang terjadi? Diangkatlah kita, we are raised up from the water baptism, for what? To walk in the newness of life. Itulah simbol baptisan. Hidup dalam hidup yang baru. Jadi, ya, the question, pertanyaan bagi saudara dan saya. Have you ever been really baptized? Apakah Anda betul-betul telah dibaptiskan? Kenapa? Ada banyak di antara Anda seperti saya. Kelas 2 SMP saya ingat. Second year in the middle school. I was baptized. But I don't know whether it was because of conviction or because my friends, they were all baptized at the time. Ya. Apakah saya harus dibaptiskan kembali? I don't know, ya, maybe not. Ya. But the point is, we need to have a very clear reason why we are baptized. Makanya waktu kami ke Israel, when we were in Israel last year, I asked only one. I mean, if you really want to be baptized, I mean, it is masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam persekutuan, maka ya saya minta waktu itu ada surat dari jemaat, a letter from the church, ya.
Tapi saya juga bergumul, artinya saya bilang, bagaimana Stephen, what about if people really want to be rebaptized? And they feel like they really need to be rebaptized. Should you say no? Should you say no? And I come to the conclusion, you should never say no. Ya. Kenapa? Karena ada mungkin orang-orang yang seperti saya. Just like me, when I was baptized just because no clear reason, no clear conviction. Ya. Jadi itulah pergumulan. Saya tanya banyak-banyak pendeta. Saya tanya ke pendeta Allegheny. I asked after from Israel, I asked Dr. Norman Miles, my mentor in Allegheny. Dr. Miles, what about if people wants to be baptized in Jordan River? I was so strict. I told him, I was so strict. I say, jangan menjadi tourist baptism. I call it at that time, tourist baptism. But at the same time, of course, we have to avoid tourist baptism. But at the same time, what if people really feel, I want to be baptized? Of course, I argue. Well, if you really want to be baptized, you can be baptized in the church. You don't really have to be baptized in Jordan River, right? But what if the Holy Spirit speak to that person the night before we travel to Jordan River, Pastor Stephen, I want to be baptized. Then I come to the conclusion, even in Israel, I said, no, I cannot say no. I will baptize. I will baptize. So that's the point. The point is, have we really been baptized? And if the Holy Spirit speak to us, you need to have a new life. And if you want to be baptized, you may present yourself to be rebaptized. Perhaps if that is the work of the Holy Spirit, I cannot say no. I cannot say no. But the point is baptism, right? And verse 5, we read already verse 4, yeah? Verse 5. For if we have been united together in the likeness of his death, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, dia mati di kayu salib, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Makanya masuk dalam air lalu apa? Keluar dari dalam air. Kita juga sama dengan kebangkitannya, ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut apa? Disalibkan. Masuk dalam air, disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. But the question is, pendeta, what if even I was baptized when I was in middle school, even when I was baptized in Jordan River, kalau jatuh-jatuh lagi gimana tuh pendeta ya? Masuk lagi. Jordan River udah jauh sekali. Kalau tiap tahun mau ke Jordan River, bangkrut kita gitu ya. We'll be bankrupt if we have. But that's the reason why. Apostle Paul talk about that I need to die daily. Kita harus mati setiap apa? Setiap hari. Tentu saja kita tidak harus selalu dibaptiskan. Begitu salah baptis, satu bala baptis. Bukan begitu. Tetapi kita harus mati dalam Kristus. Bangkit untuk hidup baru setiap hari. Every day. Every day. Setiap hari ini satu apa ya? Disalibkan setiap hari. Why? Because every day we need heart surgery. Setiap hari hati kita harus apa? Harus apa? Dioperasi. Ya. Setiap pagi kalau saya bangun, Tuhan, aduh. Walaupun sebelum tidur pun sudah berdoa tentang dosa hari sebelumnya. Tapi I need that strength. Saya membutuhkan kekuatan Tuhan setiap hari. Sebelum bikin apa-apa. Sebelum buka Facebook, sebelum terima orang punya telepon dan lain sebagainya. Saya harus minta hati yang apa ya? Hati yang baru setiap hari. Untuk disalibkan setiap apa? Di setiap hari. Bukan hanya untuk disalibkan, not only we are being crucified daily, but we need to be resurrected what? Daily. Ya. Resurrected daily. Itulah sebabnya in Luke 9:23, Jesus say, katanya kepada mereka semua. Ya, then he said to them all, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya waktu di sungai Yordan. Nah, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap Sabat. Itu perlu, saudara, setiap Sabat datang ke gereja. Kenapa tidak setiap Sabat? Why not every Sabat? Why not? Dikumpul aja dosa-dosa kita sampai Sabat. Because we sin daily. Because we sin daily. So, what is eternal life? Eternal life adalah hidup dalam satu kasih dan kepercayaan, hubungan kasih, hubungan percaya dengan siapa? Dengan Yesus. What is eternal life look like? Hidup dalam apa? Dalam roh dan bukan dalam apa? Dalam daging. How do I live eternal life? Membiarkan kehidupan saya itu apa? Dalam daging saya itu disalibkan setiap hari. Kembali pertanyaannya. Adakah saudara dan saya memiliki kehidupan kekal saat ini? Do we have eternal life? This is something that we need to answer as we continually know Him, trusting Him. Yeah, know Him, trusting Him. Dengan kekuatan surga, with the strength that God has given us, overcome the flesh. Apa ya? Tawan pikiran kita. Ya, kalau dia mau lari kiri kanan, lihat salib, bukan lihat tuh nona sana atau nyong sana. And at the end, crucify daily. Saya banyak dalam nama Yesus.